يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين ضلالة بدعة وكل ضلالة وكل بدعة فهي ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sangat memuja dan memuji serta bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memudahkan bagi kita majelis ini di malam yang diberkahi ini insyaallah. Dan kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan majelis ini sebagai pertemuan yang akan meneguhkan dan menguatkan kita di atas kebenaran dan jalan yang dicintai dan diridhai Allah Tabaraka wa Ta'ala di dunia kita dan di akhirat kita nantinya insyaallah. Sebagaimana juga kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya menjadikan kita ikhlas, tulus dan murni di dalam menghadiri majelis ini hanya mengharapkan wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak selainnya. Karena sungguh ilmu tidak ada satupun yang bisa menyaingi dan menandinginya bagi siapa saja yang memiliki ketulusan dan keikhlasan di dalam niatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam Malik bin Anas rahmatullahi alaih, al-ilmu la ya'diluhu syai'un limaslahat niyatuh. Maka ilmu tidak ada satupun yang bisa menandingi dan menyainginya bagi siapa saja yang lurus dan tulus dan ikhlas niatnya di dalam menuntut ilmu, meraih dan mempelajarinya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, kaifa dzalik? Bagaimana niat itu tulus, lurus dan ikhlas dalam menuntut ilmu? Yaitu ketika dia meniatkan hal tersebut untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan dari diri orang lain, dan untuk meraih ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan keikhlasan kepada kita seluruhnya, sehingga kita mendapatkan janji-janji dari keutamaan yang besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hadiskan atau sabdakan
bagi siapa saja yang menempuh jalan yang dia cari di dalam perjalanannya itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal saleh, yang menimbulkan rasa takut dan khusyuk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semuanya itu ada di dalam ilmu yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, dan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari hadis-hadisnya yang sahih. Ma'syarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, majelis kita, pertemuan kita di malam yang diberkahi ini akan melihat kepada 3 wasiat Rasulullah SAW, sebagaimana yang diinfokan dan kita rencanakan, bahwa ada 3 wasiat Rasulullah SAW yang akan kita pelajari di pertemuan dan di majelis kali ini. Apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ad-Darimi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' dari jalan sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu wa arda, menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulunya menasihatkan para sahabatnya radhiyallahu alaihim ajma'in dengan nasihat yang mengucurkan air mata dan menggetarkan hati-hati dan kalbu mereka, sehingga menimbulkan rasa takut dan khusyuk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan para sahabat yang hadir ketika itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina." Ya Rasulullah, seakan-akan ia merupakan nasihat perpisahan, maka berikanlah wasiat kepada kami. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai nasihatnya. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Was-sam'i wat-tha'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa dan pemimpin kalian, meski jika seandainya ia adalah seorang budak Habasyi, budak hitam dari Ethiopia, Habsyah, Ethiopia yang disebut bisa sekarang. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Maka sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup sepeninggalku sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan mendapati perselisihan, fitnah, percekcokan
perpecahan yang begitu banyak, maka aku wasiatkan kepada kalian, dan ini yang ketiga, untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa al-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW memimpin dunia dan kaum muslimin sepeninggalnya. Al-khulafa al-rasyidin, siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, yang mendapatkan petunjuk dan kebenaran sepeninggalku. Disebutkan oleh para ulama, masuk ke dalamnya para sahabat seluruhnya, as-sahabat, sunnatus sahabat, dan disebutkan al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin itu sebagai perwakilan atas keseluruhan para sahabat, karena mereka merupakan tokoh dan petinggi-petinggi para sahabat, bintangnya untuk mewakili para sahabat keseluruhan. Maka juga diartikan adalah sunnatus sahabat, berpegang teguhlah dengan sunnah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah itu, sunnahku dan sunnah sahabatku, dengan gigi-gigi geraham kalian, dan jauhilah oleh kalian muhdatsatil umur, segala bentuk perkara yang baru dan diada-adakan di dalam urusan agama. Maka lihatlah apa wasiat perpisahan Nabi SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu alaihim ajma'in. Yang pertama, alaihi salatu wassalam berwasiat kepada mereka, dan itu mencakup kita seluruhnya dari umatnya. Karena sungguh apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam berupa din agama ini berlaku umum, bukan dibatasi kepada orang-orang yang hidup di masa kenabian dan kerasulan atau diturunkan wahyu saat itu. Tidak. Kecuali ada keterangan nas yang mengatakan bahwa ini dikhususkan untuk mereka, tidak bagi yang lain. Selagi tidak ada, maka itu berlaku kepada seluruh umat Muhammad SAW sampai hari kiamat. Walaupun saat itu yang menjadi khitab, lawan bicara Nabi SAW adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bukan berarti itu wasiat untuk para sahabat. Kita tidak. Kita sebagai umat Muhammad SAW masuk ke dalam bahagiannya, mencakup, terkena. Sekali lagi, kecuali ada nas dalil yang menyebutkan itu kekhususan untuk para sahabat yang tidak diberikan kepada selain mereka. Maka oleh karena itu, wasiat Rasulullah SAW kepada sahabatnya juga berarti adalah wasiat Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya, dari generasi ke generasi sampai hari kiamat. Maka wasiat yang pertama, barakallahu fikum, taqwallahi azza wa jalla. Apa yang dimaksudkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala?
Takwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah mencakup segala perbuatan, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan menjauhi serta meninggalkan apa saja yang dilarang olehnya Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu di dalam persoalan akidah dan juga di dalam persoalan ibadah dan juga di dalam persoalan muamalah, persoalan akhlak, perilaku dan adab. Begitupun juga bahkan dalam persoalan politik dan juga jihad, dan begitupun juga di dalam jalan-jalan dakwah dan berbagai wasilah, sarana fasilitas yang digunakan di dalam dakwah. Dituntut untuk bertakwa di segala persoalan dan bab-bab tadi. Jangan menganggap takwa hanya dalam satu persoalan saja. Tidak. Karena kita tahu makna takwa adalah mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah Azza wa Jalla apakah memerintahkan kita hanya dalam satu persoalan saja? Tidak. Ada di dalam persoalan akidah. Apa saja perintah Allah dalam persoalan akidah? Di dalam persoalan ibadah, apa perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam persoalan ibadah? Di dalam akhlak, adab, muamalah, seperti jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, gadai menggadai, ada perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala di sana. Begitupun juga dalam masalah politik, apa perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam persoalan politik. Begitupun juga dalam masalah jihad, perkara yang agung dan besar. Dan begitupun juga dengan dakwah, apa perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam masalah ini, maka kerjakan. Begitupun juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di segala masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang kita sebutkan tadi dalam urusan agama kita, agama Allah Azza wa Jalla. Maka seorang hamba muslim, dia bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam hal itu. Dengan apa? Melakukan, mengerjakan apa saja yang Allah perintahkan di segala persoalan-persoalan di dalam agama ini, tanpa memisahkan satu dengan yang lain, tanpa mengambil sebagian kemudian sebagian yang lain. No, lah katanya. Oh, tidak bisa seperti itu. Begitupun juga dia berusaha menjauhkan dirinya dan meninggalkan apa saja yang Allah Tabaraka wa Ta'ala larang dalam persoalan-persoalan ini. Contohnya dalam masalah akidah, banyak. Dan sangat disayangkan kaum muslimin ketika menyuarakan takwa, dia tidak menyadari bahwa di sana ada masalah-masalah akidah yang Allah larang, dia yakini. Seperti bentuk kesyirikan, meyakini bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala bersatu dengan makhluknya dengan keyakinan wahdatul wujud, dan lain sebagainya. Tentunya ini membutuhkan waktu rutin, terus-menerus di dalam mengkaji masalah akidah saja. Nah, buka kitab-kitab akidah. Apa saja bab-bab di dalam masalah-masalah akidah yang Allah perintahkan dan Allah larang. Dan ini mungkin sampai kita hidup, ya, sampai kita meninggalkan kehidupan di dunia ini, tak selesai habisnya. Karena ilmu ini begitu luas dan dalam. Belum lagi tuntutan ilmu itu harus diulang-ulang. Maka tidak benar jika seandainya ada orang yang beranggapan bahwa oh, saya sudah belajar tauhid setahun yang lalu, maka saya nggak butuh lagi untuk tahun sekarang untuk mengkaji kitab tauhid ini. Tidak bisa seperti itu. Harus diulang terus.
berulang terus sampai kemudian dia meninggalkan dunia ini, untuk meneguhkan jalannya di permukaan bumi ini di atas tauhid dan menutup hidupnya di atas tauhid. Dan begitu seterusnya dari yang lain, dari persoalan-persoalan yang ada di dalam agama. Maka takwa kepada Allah Azza wa Jalla mesti dilakukan di atas ilmu, cahaya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Talq bin Habib rahmatullahi alaih, salah seorang tokoh tabi'in generasi setelah sahabat. Dia tokohnya, bintangnya dari generasi terbaik setelah sahabat. Ada 3 generasi yang dimaklumi dalam agama ini sebagai generasi terbaik di dalam umat Islam. Dengan lisan Nabi SAW kita ketahui hal tersebut. Nabi mengatakan khairun nasi qarni, manusia terbaik dari umatku adalah qarni, yang satu masa denganku, yaitu para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya, inilah dia tabi'in yang merupakan anak-anaknya para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah itu generasi yang dinamakan dengan tabi'ut tabi'in, yaitulah dia cucu-cucunya para sahabat. 3 guru, 3 generasi yang mendapatkan pujian melewati lisan yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari generasi terbaik dari umat ini. Terbaik dalam akidahnya, terbaik dalam ibadahnya, terbaik dalam akhlaknya, terbaik dalam agamanya seluruhnya, dibandingkan dari umat atau generasi yang datang setelahnya. Tidaklah lebih baik dari apa yang mereka miliki. Nah, kemudian dari mereka itu ada seorang yang bernama Talq bin Habib rahimahullah taala, yang merupakan tokohnya. Ketika mengatakan at-taqwa, takwa itu adalah ayya'mala bi ta'atillah raja'a rahmatillah. Takwa itu adalah engkau beramal dengan mentaati Allah sembari mengharapkan rahmat Allah, pahala, ganjaran dan kasih sayangnya, ala nurin minallah, dan itu di atas ilmu, cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian beliau lanjutkan, wa ayyatuka ma'siyatallah makhafata adzabillah ala nurin minallah, dan takwa itu juga engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla sembari khawatir dan takut terhadap siksaan dan adabnya. Dan itu dilakukan di atas ilmu juga, cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, yang meriwayatkan. Maka takwa harus di atas ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Rasulullah SAW. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kepada kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Berilmu dulu terhadap sesuatu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Apapun dalam agama ini persoalannya, harus kita ilmui terlebih dahulu. Persoalan apa saja dalam agama ini? Akidah, ibadah, akhlak, politik, jihad, muamalah, dan seterusnya. Dengan itu kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kita berkata dan beramal. Dan Allah Taala ingatkan, jangan sesekali kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya, karena sesungguhnya sama' pendengar, wal basar penglihatan, dan fuad hati.
seluruhnya kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawabannya seluruhnya. Nah, kita lihat banyak dari manusia yang tidak memiliki ilmu, jahil, menipu manusia yang lainnya dikarenakan kejahilan dan kebodohannya. Dia ketika itu menganggap bahwasannya itu adalah takwa, itu adalah bentuk ketakwaan. Dia menggiring orang lain sehingga orang tersebut menganggap itu adalah sebuah ketakwaan. Tapi ketika kita tanya kepadanya, mana dalilmu dari Al-Quran dan Sunnah, atau apa yang dia lakukan oleh para sahabat atas apa yang engkau suruh dan ajak manusia kepadanya, atas apa yang engkau yakini, atas apa yang engkau amalkan, atas akhlak dan adab yang engkau kerjakan, atas politik yang engkau usung, atas jihad yang engkau suarakan, mana dalil dari Al-Quran dan Sunnah? Maka demi Allah, kalau seandainya dia datang dengan jawabannya, maka kita lihat dan dapati dia datang dengan sejumlah dalil yang bukanlah sesuatu yang datang dari agama Allah Taala, sesuatu dari selain agama Allah Azza wa Jalla. Dia datang pendapatnya dari Yunani, dia datang pendapatnya dari filsafat, dia datang dari pemikiran-pemikiran barat, kufar yang seluruhnya apa? Para penyembah berhala. Atau dia datang dengan berbagai pendapat dan dalil dari orang-orang Ra'samaliyah, yaitu kaum kapitalis. Kalau ekonomi muamalahnya kapitalis yang dianut, atau sekuler, atau gaya-gaya komunis, atau liberal, dan lain sebagainya. Kita lihat maka oleh karena itu siapa saja yang berbicara dan beramal di dalam agama ini, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kepada makna yang kita katakan tadi. Siapa saja yang berbicara dan beramal dan bahkan memiliki suatu keyakinan di dalam agama ini, atau mengataskan atas nama agama ini, mengatasnamakan agama ini, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Taala. Ingat apa makna takwa yang kita katakan tadi. Dan Nabi SAW juga dulu dalam riwayat yang lain pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan disahihkan Imam Albani dalam Sahihul Jami'. Bertakwalah kalian haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Saya yakin hadis ini sudah familiar di tengah-tengah kita, tidak asing lagi. Iya Pak, ittaqullah atau ittaqillah haitsuma kunta. Ya, sering kita dengarkan khatib, ustaz-ustaz, muballigh, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Artinya apa? Fi ayyi makan, dimanapun, di tempat apapun kau berada, bertakwa kepada Allah SWT. Di zaman dan di waktu manapun, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam keadaan bersendiri ataupun di hadapan orang banyak. Baik pada lahirmu, lahiriah yang tampak, ataupun apa yang kau sembunyikan dalam batin dan hatimu. Bertakwalah kepada Allah SWT. Dan begitu pun juga takwa kepada Allah di segala urusanmu, di segala keadaanmu, dan juga di segala apa yang engkau nisbatkan terhadap agama Allah. Hati-hati. Banyak orang yang mengatakan, oh ini adalah agama, oh ini adalah bahagian dari agama, oh ini adalah ibadah yang punya keutamaan,
Oh, ini adalah suatu amalan yang harus kita lakukan hari ini, oh besok, oh begini caranya, oh begini tuntunannya. Tapi kita katakan takwalah kepada Allah SWT. Apa artinya? Apakah itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan? Ada perintah dari Allah? Atau na'udzubillah, dia termasuk ke dalam apa yang Allah larang? Takwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan dalilmu dari Al-Quran dan Sunnah atas segala apa yang engkau lakukan dan segala keadaanmu dalam agama ini. Karena sungguh jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akan ditanya tentang siapa yang mengutus Rasul, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Man rabbuk. Kita akan ditanya nantinya oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, atau dikubur kita oleh Munkar dan Nakir, tentang seorang lelaki yang diutus ke tengah-tengah kita sebagai Nabi dan Rasul kita. Man Nabi? Siapa Nabi? Dan kita juga akan ditanya tentang agama yang kita yakini akan kebenarannya, yang Allah ridhoi dan Allah pilihkan untuk kita sebagai agama satu-satunya yang Allah cinta dan ridhoi dan terima. Madinu, apa agama? Oleh karena itu, seluruhnya harus dibangun di atas takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan masalah takwa adalah persoalan yang sangat agung, adalah persoalan yang sangat besar. Lihat juga, ada orang yang berbicara sesuatu, melakukan suatu amalan sesuatu, atau bahkan dia membangun sikap di atas sesuatu, atau bahkan dia memusuhi yang lain di atas sesuatu, bahkan berperang mati-matian, mengorbankan jiwa, harta dan darahnya, bahkan tanah airnya, bahkan seluruh umat manusia di atas sesuatu. Cuman masalahnya, apakah sesuatu itu telah mencocoki Al-Quran dan Sunnah? Apakah itu sudah di atas takwa? Hati-hati. Kalau dia di atas selain agama Allah, maka tidak ada artinya. Satu contoh, kita berdarah-darah sampai menghilangkan nyawa dan mati kita, kalau yang kita bela atau dasar perjuangan kita, peperangan kita karena kaumiyah, dasar kesukuan yaitu dunia, kecintaan kepada sukuisme, atau hanya dasar sukuisme, kecintaan kepada suku, kecintaan kepada golongan, kelompok, organisasi dan sebagainya, itu mati dunia. Itu masih lembut, mati dunia aja lah maksudnya. Udah akan disabui kau yang bareng pada itu. Karena yang dikatakan dengan mati di jalan Allah bukan sesuatu yang dibangun di atas hal demikian, tapi mati syahid, mati di jalan Allah Tabaraka wa ta'ala yang mulia itu adalah seseorang yang berjuang, berperang, mempertahankan sesuatu, walaupun mengorbankan jiwa raganya, darahnya ditumpah untuk kalimat la ilaha illallah li'i'la'i kalimatillah. Dia namanya. Kita lihat orang dari mati-matian karena status kelompoknya, benderanya, warnanya, kaumiyahnya, gak peduli dia salah atau benar, gak peduli dia hak atau batil. Yang penting satu bendera, satu baju, satu lambang, satu organisasi, satu suku. Jadi apa bedanya dengan apa yang dianut oleh kaum musyrikin dahulunya? Dan ini yang diperangi oleh Rasulullah SAW di masanya dan para sahabat. Sikap fanatisme, asabiyah, kefanatikan terhadap golongan tertentu. Dan ini terjadi dengan apalagi ini nanti, ya, masa-masa perlombaan. Ini saya ingatkan, akan
ada nanti antara kelompok ini dan kelompok itu. Dan ada sampai meninggal dan mati di atas pembelaan terhadap bukan sesuatu yang dasar di din agama. Maka hendaklah seseorang muslim dia jadikan apa? Wala dan bara, loyalitas dan bentuk berlepas dirinya, pembelaannya, kecenderungannya, kecintaannya, dan bentuk kebencian dan permusuhannya di atas sesuatu yang mencocoki syariat Islam, di atas sunnah nabawiyah. Maka al-hubbu fillah wal bughdu fillah, cintanya karena Allah dan bencinya karena Allah, pembelaan dan keberpihakannya karena Allah, dan permusuhan dan peperangannya kepada suatu juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian wasiat yang kedua, kita cukupkan wasiat yang pertama dengan penjelasan tadi. Walaupun jika seandainya bila dikembangkan sangat banyak dan butuh waktu dan pertemuan-pertemuan, tapi kita ringkas untuk bisa mengambil faedah kepada yang lain. Dan insya Allah apa yang kita sebutkan secara ringkas tadi sudah bisa menjadi pijakan dan acuan kepada yang lainnya, dari turunan-turunan dan cabang-cabang yang bisa dikembangkan di dalam masalah itu, takwa. Kemudian yang kedua, wasiat Nabi SAW adalah as-sam'i wa ta'ah li wulatil amr, mendengar dan taat kepada pemimpin dan penguasa kaum muslimin. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, meski jika seandainya yang memimpin kalian adalah seorang budak hitam Habasyah dari Ethiopia. Karena kalau kita lihat perkara-perkara dan urusan-urusan dunia tidak akan bisa tegak berdiri dengan baik kecuali dengan adanya pemimpin dan penguasa yang ditaati dan dipatuhi. Kita lihat saja kehidupan binatang yang tidak punya akal, baik itu binatang atau hewan buas ataupun jinak, ada dari komunitasnya atau dari habitatnya yang dia jagokan sebagai pemimpin, penguasa. Maka bagaimana lagi jika seandainya itu terhadap manusia? Bayangkan satu malam saja tanpa pemimpin, tanpa penguasa, yang ada hanyalah kehancuran dan kesemrawutan, kacau balau, fawdiyah. Makanya para ulama mengatakan puluhan tahun bersama pemimpin zalim itu lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin. Satu malam tanpa pemimpin, apa yang terjadi? Dan itu pernah dirasakan oleh negeri-negeri yang penuh dengan konflik, perang saudara, kudeta terus menerus. Lihat Irak, belum sebelumnya lagi Libya, Aljazair. Kawan-kawan kita yang dari sana, kalau kita ketemu dan berbicara ketika di Saudi, itu menceritakan luar biasa kengeriannya. Barangkali sesuatu yang mungkin tidak bisa kita embat dan kita pikul, beban besar ketika saat itu bukan satu malam saja, berbulan-bulan tanpa pemimpin dan penguasa karena konflik, perang saudara, penggulingan, kudeta antara yang satu dengan yang lain, naik lagi di kudeta lagi, Tidak ada orang hitung harta rumah itu, nggak ada lagi. Yang dihitung cuma jiwanya. Ya mungkin bapak-bapak yang sudah berumur dan tua mungkin pernah mengalami bagaimana di masa PRRI. Saya pernah cerita dengan orang tua saya.
Bagaimana dia ketika itu di masa PRRI, antara tentara Soekarno pemerintah dengan tentara daerah, itu luar biasa. Ketakutan, ketegangan, kecemasan, nggak ada aman. Dan kita pernah merasakan bagaimana pahitnya pergolakan, apalagi tanpa penguasa. Maka oleh karena itu, syariat yang mulia ini menegaskan hal ini, memperhatikan hal ini dengan kuat untuk kita menjaga persatuan dan kesatuan. Eksistensi keberlangsungan penguasa itu tetap harus ada. Coba bayangkan kalau dihalalkan bagi kita untuk membangkang dan gereta kepada penguasa, wallahi mungkin tidak akan ada pemimpin yang bisa duduk walau sesaat. Ada pemimpin naik, nggak suka kudeta, bido kalau pemimpin, mungkin seminggu kalau kedua bisa dikudeta aja. Jangankan dengan syariat yang sudah menjaga seperti ini, masih terjadi kudeta, dan kudeta. Apalagi tidak ada perintah penjagaan dari syariat yang mulia. Mungkin kudeta aja sih Pak Dewa, yang tidak salah kudeta lah, tuh kau peti suara, nah mau itu dah. Tengoklah nanya lu, enggak orang kumpul itu orang dia kudeta, dah biar Pak. Dan mulianya agama ini, sehingga Nabi bahkan budak hitam, padahal dalam syariat budak tidak bisa jadi pemimpin, hitam lagi, tidak ada syariatnya. Dan dalam hadis disebutkan al-khilafatu li Quraisy, pemimpin itu hanya dibolehkan bagi orang Quraisy secara syariatnya itu. Tapi bersamaan dengan itu, kalau seandainya ternyata budak hitam yang naik, mungkin dengan cara dia mengkudeta, mungkin dengan cara dia menguasai, mungkin dengan kekuatannya, terus kemudian dia bisa mengalahkan dan dia naik, mau tidak mau harus kita tahan. Tidak mungkin kita Quraisy, jangan Quraisy. Akhirnya apa? Begitu Nabi kita SAW menjaga pertumpahan darah untuk tidak terjadi, perang saudara untuk tidak terjadi, dijaga kesatuan dan kesatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Sudah masuk waktu Isya, azan dulu, nanti kita akhirkan komatnya Pak ya. Atau kita sholat, kita ulang. Sholat dulu, nanti kita lanjutkan. Sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini bagian yang pertama. Insyaallah ta'ala setelah selesai sholat, kita lanjutkan kepada pelajaran kita yang tersisa, dan kemudian kita buka tanya jawab biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan sedikit sebagai tambahan dari penjelasan wasiat yang kedua Rasulullah SAW dalam hadis. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, sekalipun yang memerintah dan menjadi penguasa atas kalian adalah seorang budak hitam Habasyah, dan dimaklumi di dalam syariat ini bahwa di antara syarat seseorang itu boleh menjadi penguasa, pemimpin atau khalifah, hendaklah dia dari seseorang atau sebagai seorang yang hur, merdeka, bukan budak. Bukan budak. Tapi bersamaan dengan itu, jika seandainya dia mampu berkuasa, menaklukkan
kota atau daerah wilayah tersebut, dan tetaplah perkara kekuasaan itu baginya, maka berlaku hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah sampai-sampai Nabi Alaihi Wasallam mewasiatkan, karena sangat pentingnya dan harusnya untuk menjaga kepatuhan, ketaatan, mendengar kepada penguasa, meskipun dia adalah orang yang secara syariat tidak diterima. Secara syariat budak bagaimana memimpin. Tapi kalau memang dia sudah toh, kalau Allah takdirkan jadi penguasa, mau tidak mau harus didengar dan ditaati. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Dalam riwayat yang lain, isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyiyyun ka'anna ra'sahu zabibah. Dengarkan dan patuhi, taati, meskipun yang memimpin dan menguasai kalian adalah seorang budak Habasyi yang seakan-akan dia pada kepalanya itu ada zabibah. Zabibah ini artinya kriwil-kriwil, rambut keriting. Kriwil itu hanya pada orang Ethiopia, kita budak begitu. Artinya Nabi itu betul-betul menunjukkan, menggambarkan kepada kita sosok yang akan memimpinnya seperti itu. Walaupun demikian tetap mendengarkan dan patuh. Bukan kemudian melawan, membangkang, kudeta, menggulingkannya karena tidak sesuai syariat, karena menyalahi syariat, karena yang memimpin itu harusnya adalah orang merdeka, kok budak. Yang seharusnya memimpin adalah Quraisy, kok budak. Nabi SAW tidak menyarankan hal tersebut atau apatah lagi memerintahkannya. Dan itu pernah terjadi di masa artinya penguasa Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa ketika itu. Abdul Malik bin Marwan yang adalah Abdullah bin Zubair berada di Makkah. Abdullah bin Zubair yang ketika itu berada di Makkah. Dan Abdul Malik bin Marwan di Syam, Palestina, Syria, itu masuk ke Syam. Yordania itu adalah Syam. Nah, ketika itu Abdul Malik bin Marwan menguasai dan dia berada di Syam. Nah, ketika Abdul Malik bin Marwan melakukan kudeta, melakukan pencaplokan, penaklukan wilayah-wilayah dan kota-kota sehingga kekuasaan tetap padanya dan mampu ditaklukkan di bawah tangannya seluruhnya, maka apa yang kita lihat di saat itu para tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat, termasuk di saudara Abdullah bin Zubair rahmatullahi alaihi wa radhiyallahu ta'ala anhu, bukan memerintah, bukan membangkang dan melawan, bahkan dia akui, dia berikan baiatnya atau dia akui kekuasaan kepada Abdul Malik bin Marwan, walaupun jika seandainya dia lakukan dengan cara kudeta, mengambil paksa para penguasa-penguasa sebelumnya. Begitupun juga apa yang dilakukan oleh Abbasiyun, ya, Abbasiyun atau Khalifah Abbasiyah, yang ketika dia melakukan kudeta dan penaklukan pada wilayah-wilayah di saat itu dari penguasa, atau dia mengambil kekuasaan dari penguasa sebelumnya, maka apa yang dilakukan oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in di masa itu, dari imam-imam atau para ulama seperti Ahmad bin Hanbal, Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan selain mereka, bahkan tokoh-tokoh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, generasi setelah tabi'in, kita dapatkan mereka seluruhnya tidak ada satupun yang membangkang dan memberontak atau mengompori masyarakat atau penduduk atau kaum muslimin memberontak dan melawan kudeta atau membangkang kepada mereka. Tapi sebaliknya, mereka seluruhnya mengakui kekuasaan dan kepemimpinan dari Abbasiyin. Iya. Dan Nabi SAW ya, tidak pernah meninggalkan sedikit pun begitu saja penjelasan dan keterangannya terkait dengan persoalan ini, terkait dengan bab dan masalah ini.
Sehingga Nabi SAW betul-betul mendetailnya sedetail-detailnya, merinci dan menjelaskannya serinci-rinci dan sejelas-jelasnya di dalam berbagai hadis yang sahih. Nabi SAW menyebutkan ketentuan-ketentuan dalam persoalan ini, di dalam masalah mendengar dan patuh dan taat kepada penguasa. Di antaranya adalah yaitu patuh dan taat mendengar kepada para penguasa pemimpin, meski dalam keadaan kita senang atau tidak, meski dalam keadaan kita bersemangat atau lemah atau benci, gak suka, walaupun dalam keadaan kita dipaksa atau sesuatu yang kita tidak menyenangi dari urusan dunia, tidak ada kaitannya dengan ketaatan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, apa kata Nabi SAW? Alaika as-sam'u wa ta'ah fi usrika wa yusrik wa manshatik wa makrahik wa atharatin alaih. Lihat, wajib atasmu mendengar dan taat kepada penguasa, baik dalam keadaan sulitmu ataupun dalam keadaan lapangmu, senang dan sukamu, rajin atau tidaknya, dan wa atharatin alaih, atau sesuatu perkara yang engkau tidak menyenanginya secara dunia. Karena kalau berkaitan dengan kemaksiatan, lain lagi kaidah yang diberikan oleh Nabi SAW, ketentuan yang berlaku. Apa kata Nabi SAW bila sesuatu yang diperintahkan itu mengandung maksiat? Apa kata Nabi? Illa an tu'mara bimaksiat, kecuali dalam persoalan masalah yang engkau diperintahkan itu berbau maksiat. Hal itu adalah sebuah maksiat. Fa in umirta bi maksiatin, kalau seandainya engkau diperintah oleh penguasa untuk melakukan suatu maksiat, fala sam'a. Nah, saat itu baru enggak mendengar, baru enggak patuh, enggak taat, wala ta'ah, dan enggak ada ketaatan. Contoh misalkan, a'udzubillah, tidak boleh sholat di masjid. Misalkan ini. Maka ini mengandung maksiat. Tidak boleh berpuasa bulan Ramadan. Ini mengandung maksiat. Maka dalam hal ini nggak ada patuh, nggak ada taat. Karena perintahnya itu mengandung maksiat. Atau misalkan disuruh seluruhnya kita melakukan kesyirikan, mendatangi kuburan keramat. Warga Pangean kaum muslimin wajib besok mendatangi kuburan keramat fulan, misalkan. Maksiat syirik besar. Mendatangi kuburan keramat untuk beribadah di situ, berdoa di situ, baca Quran di situ, nazar dan sebagainya, atau bahkan tawaf di sekitarnya. Ini maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, baru di saat itu kita tidak ada kepatuhan dan ketundukan. Sebagaimana yang dilakukan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, 3 kali periode di penjara. Mulai dari masa siapa? Al-Mahmud, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, 3 kekhalifahan Abbasiyah yang zalim. Apa bentuk kezaliman yang dipaksakan kepada kaum muslimin dan ulama, yang termasuk Imam Ahmad pada masa itu rahmatullahi alaih, untuk meyakini Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Enggak mau Imam Ahmad, akhirnya dipenjara sampai 3 periode. Dipukul, nggak dikasih air, bahkan dia tayammum rahimahullah taala, nggak dikasih makan. Sampai-sampai dikatakan dalam riwayat itu, apabila pukulan al-gojo itu ya diberikan kepada binatang besar atau gajah atau itu akan langsung tumbang. Dan itu diberikan kepada Imam Ahmad sehingga kencing darah rahimahullah taala. Dan dengan ketegaran dan keteguhan yang menghadapi fitnah itu, akidah Ahlus Sunnah mampu kita rasakan sampai hari ini nikmatnya. Keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah, perkataan Allah Azza wa Jalla, wa laisa bimakhluk, dan bukan makhluk. Itu akidah yang diajarkan turun-temurun setelah Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara di masa Al-Wathiq, atau ada yang mengatakan di masa Al-Mutawakkil, khalifah setelahnya yang keempat, yang memangku dan memeluk akidah Ahlus Sunnah. Walhamdulillah, setelah Imam Ahmad dikeluarkan di penjara dan diadu debat
dengan Ahmad ibnu Abi Duat pula namanya. Jadi dulu ada dua Ahmad, yang pertama Ahmad bin Hanbal, yang kedua Ahmad bin Abi Duat. Ahmad bin Hanbal Ahlus Sunnah, Ahmad ibnu Abi Duat yang punya keyakinan yang kufur tadi. Karena dia dekat dengan penguasa, ya makanya penguasa itu tergantung siapa yang dekat dengannya. Itu aja sebenarnya. Pemimpin itu siapa yang dekat dengannya. Kalau dekat yang selalu bakelitin-pintin kalau kata orang awam, inyo dengan orang yang punya pemikiran seperti itu, akhirnya mau tidak mau sahib-sahib, kawan itu menarik sifatnya. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya tergantung dengan siapa teman dia selalu bersama dengannya. Maka kata Nabi SAW, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaklah kalian selektif memilih siapa kawan dudukmu, kawan bicaramu, kawan jalanmu, kawan safarmu. Pilih kawan. Nah, ketika itu karena Ahmad bin Abi Duat ini terlalu dekat dengan penguasa, akhirnya mencemari pemikiran penguasa pada masa itu. Sampai akhirnya diadu Ahmad bin Hanbal dengan Ahmad bin Abi Duat. Nah, di perdebatan itu Ahmad bin Hanbal mampu menaklukkan Ibnu Abi Duat ini, kalah telak, KO sudah. TKO, tumbang habis, hujan. Sehingga dengan hal itu Al-Wathi taubat dan kembali kepada pangkuan akidah Ahlussunnah, dan diteruskan oleh Mutawakkil sampai ini walhamdulillah akidah Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluk diajarkan. Dan kitab-kitab akidah dipenuhi dengan hal ini. Al-Quran itu adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Bukanlah makhluk. Nah, Al-Quran adalah firman Allah, kalamnya Allah, dan bukanlah makhluk. Nah, maka oleh karena itu jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi SAW juga mengatakan dalam hadisnya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan kepada makhluk mana saja di dalam memaksiati Khaliq yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi SAW bahkan menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa akan ada nantinya penguasa, pemimpin yang Nabi jelaskan keadaan mereka betul-betul zalim dan zalim semena-mena. Apa kata Nabi SAW? Wa in akhadha malan wa dharaba dhahra. Sekalipun dia merampas hartamu dan memukul punggung-punggungmu semena-mena, mengambil harta kita, merampas harta kita. Kalau ibaratnya kok korupsi kok dan segala macamnya. Nah, kemudian apa kata Nabi SAW? Bisam'i wa ta'ah. Namun jika seandainya demikian, tetap kalian itu mendengar dan patuh, tidak memberontak kepadanya. Tidak berontak kepadanya. Dan juga Nabi SAW juga mengatakan ma'aqamu fiikumus shalah. Para sahabat bertanya, afala nuqatiluhum, apakah boleh kami memberontak kepada penguasa seperti ini ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ma'aqamu fiikumus shalah, selagi mereka sholat di tengah-tengah kalian, jangan berontak, jangan melakukan kudeta dan pembangkangan. Nah, artinya apa? Di sini Nabi menjaga darah kaum muslimin untuk ditumpahkan begitu saja, menjaga persatuan dan kesatuan. Karena mudarat yang ditimbulkan dari korupsi misalkan atau kezaliman penguasa itu hanya cakupannya, radiusnya kecil, di situ saja mudaratnya. Tapi kalau kudeta, pembangkangan, perang saudara, itu mudaratnya merata. Kita lihat negara-negara konflik, Syria contohnya. Itu pemimpin Syria itu Bapak Ibu rahimahullah sampai sekarang itu bernama Bashar Assad. Seorang yang memiliki akidah kafir, bukan muslim, sepakat ulama mengkafirkan. Akidah dan keyakinannya, dia dan yang bersama dengannya bala tentaranya. Bashar Assad ini apa keyakinannya? Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah ini termasuk sekte Syiah yang paling berat dan paling jelek dan buruknya. Ada 3 Syiah di dunia ini, sektenya yang paling kufur dan berat sekali parahnya. Kalau ibaratnya kalau tiba-tiba di penyakit itu sudah stadium 7, tidak ada lagi itu. Syiah Nusairiyah itu Syria sarangnya.
Syiah Rafidah itu Iran, Syiah Houthi itu di Yaman. Ini 3 Syiah. Ini kafir, kufur, keluar dari Islam, murtad. Berbeda dengan Syiah Zaidiyah, itu masih ada para ulama yang mengatakan tidak kafir, tapi ahlu bidah saja. Ala kulli hal, kita kembali kepada Bashar Assad Syria. Ya, dulu Syria kaum muslimin mencoba untuk mengkudetanya. Apa yang terjadi? Berapa banyak jiwa kaum muslimin habis dibantai. Masjid-masjid ahlu sunnah dihancurkan. Perempuan-perempuan, anak-anak, laki-laki dari kaum muslimin ahlu sunnah habis. Dicincang lah, ditusuk lah, dibakar lah, ditembakin, dimasukin lubang dan segala macam. Menyedihkan, memilukan. Padahal para ulama menyuruh sabar, tak usah kalian kudeta. Sabar aja di Syria itu. Aman kalian. Tapi ketika mengkudeta karena ini kafir. Keyakinannya Syiah di Syria bahaya ini. Tapi tidak mengukur kemampuan kita. Sama aja bu menantang matahari. Kalau kata orang kaya bu, melawan pemerintah sama aja menantang matahari. Bisa tentang matahari pak? Dia lunia matahari. Coba tentang matahari. Artinya makanya disuruh sabar. Illa kecuali kita punya kemampuan. Memang diprediksi dan bisa dipastikan kita bisa menang 1-0, jangan 1-1 kalau bisa 2-0. Itu baru dibolehkan oleh para ulama. Contoh seperti kawan-kawan yang tinggal di Singapura misalnya, kan kaum muslimin, pemimpinnya kafir dulunya, atau yang di Thailand muslimin, pemimpinnya kafir, atau yang di India pemimpinnya Hindu kafir, kaum muslimin kudeta itu sama dia menantang matahari, sama seperti di Syria. Makanya para ulama tidak patuh, tahan aja dulu untuk menjaga darah, kehormatan, illa kecuali awak punya kemampuan. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW di Makkah, berapa lama itu sabar, lari ke Madinah, hijrah, melarikan agama, tidak punya kekuatan, baru bisa. Jadi tidak bisa. Jadi intinya di sini adalah saya ingatkan melewati hadis Nabi SAW, wasiatnya ini adalah bagaimana Nabi SAW menjelaskan sejelas-jelasnya hal-hal yang berkaitan dengan ini. Kalau seandainya kita kumpulkan hadis-hadis tersebut lengkap, baik yang berkaitan dengan hukum, baik berkaitan dengan jalan-jalan, bagaimana menetapkan hukum atau muamalah bersama pemimpin bersama rakyat dan jenis-jenisnya, kita akan pasti mendapatkan selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya hadis Nabi SAW seputar ini. Sehingga gak ada lagi tempat bagi seorang pun melakukan sesuatu yang baru di dalam persoalan ini dalam agama Allah Taala. Sehingga kalau ada orang membuat pemikiran baru, cara baru di dalam persoalan ini, sudah sangat bisa kita katakan, oh ini bukan jalannya Rasul dan para sahabat. Karena agama ini sudah lengkap, tidak ada. Kalau ada orang yang menyuarakan yang lain, memberontak kita, disuruh kita memberontak, ini bukan ajaran Rasul. Ini ajarannya Khawarij yang diperangi oleh Rasulullah SAW dan diperangi oleh sahabatnya dan Ali bin Abi Thalib. Dan ini pembahasan tentang Khawarij butuh waktu dan majelis yang lain. Dan kemudian jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, wasiat yang terakhir yaitu alaihi salatu wassalam berwasiat untuk iltizam bi sunnati Nabi SAW wa sunnati ashabih, berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Tetapi sebelum itu alaihi salatu wassalam mengkhabarkan kepada kita tentang apa yang akan terjadi dari berbagai macam bentuk fitnah dan perselisihan yang sangat banyak bagi siapa saja yang hidup sepeninggal Nabi SAW. Kita masuk ke dalamnya. Perselisihan di dalam ibadah aja perselisihan kan? Yang kita maksudkan masalah-masalah pokok. Kalau masalah-masalah furu, ya lugowo kalau kata orang Jawa.
Boleh kita toleransi, tersamu. Tapi yang kita masalahkan ini adalah masalah-masalah pokok dan usul dalam ibadah. Apa contohnya usul dalam ibadah? Membuat sesuatu yang baru di dalam bentuk ibadah. Baik itu puasa misalnya, ataupun sholat, azan. Ada orang azan tidak pakai salawat dulu. Ada orang azan pakai salawat dulu. Ya tak? Pakai salawat tak hanya azan. Ada orang sholat pakai adolor ritualnya dulu sebelum sholat. Ada yang sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Itu dalam masalah ibadah. Atau jenazah, ada orang azan di kuburan. Ada yang tidak azan di kuburan. Itu kan masalah-masalah pokok ibadah. Illa kecuali yang satu kain kafannya 5, satu kafannya 7. Itu kan masalah furu', memang ada dasar. Yang satu ada yang mendahulukan dari kaki dulu, ada yang mulai dari badan dulu, ada yang lahatnya di samping, ada lah di tangan. Itu hal-hal yang furu', yang sifatnya memang ada dalilnya. Antara 2 pendapat, 3 pendapat ada dalilnya. Nah sekarang yang kita masalahkan, yang kita katakan perselisihan yang banyak itu, yaitu yang satu ada dalil, yang satu nggak ada. Dalilnya apa? Oh dalilnya lah ia di azanan di talimonya, mati di azan sama dia. Itu dalil akal. Awak, aku jangan mau. Rasulullah SAW berapa orang yang meninggal di masanya, tidak ada satupun yang diazankan Nabi SAW. Kalaupun ada, datangkan haji. Masa masalah seperti itu luput dari Nabi SAW, tidak diterangkan. Adalah perkara yang berlanjut terjadi dalam kehidupan umat Islam, umatnya. Begitupun azan, perkara yang agung, yang 5 waktu sehari semalam. Coba datangkan salawat satu saja. Hadis Nabi menyuruh Bilal, ya Bilal, sebelum azan salawat engkau. Nak kena bek. Bukan kita hadis. Abi umur nak kena bek dulu Pak. Alhamdulillah. Kau juga kari sekali Pak. Dia nampaklah tekan tua kan. Tambah malam ini kari. Nah ini tuh, itu ibadah menurut. Lu buat bahas tentang masalah akidah. Alhamdulillah kita simpelkan saja perselisihan yang begitu banyak. Makanya Nabi nasihatkan, wasiatnya pegang terus sunnahku, lakukan saja apa yang aku lakukan. Itu simpelnya. Dan apa yang dilakukan oleh sahabatku, bagaimana bisa tuh belajar? Maka ide kau tak lapeh daripada belajar. Benar kata Imam Ahmad, sampai kapan engkau ini belajar Imam Ahmad? Sampai mati. Minal lahad ila lahad, ila an adkhul al-qabra, sampai aku masuk kubur. Beraja untuk Bapak Ibu rahimahumullah. Apalagi kalau awak kasurau, kamu sholat, kamu saji baru sampai 2 tahun baru ingin salamu kau jauh marantau awak. Jadi saking jauhnya marantau baru ingin dengan majelis. Tapi alhamdulillah yang awak ibu yang tidak sama sekali pulang dari marantau, baca coro di bawah dua. Atau ialah sasik orang rumahnya. Tidak pernah belajar, tidak pernah duduk. Agamanya hanya agama ikut-ikutan nenek moyang, melihat apa yang ada pada manusia saja. Itu adalah agama. Agama ini dia, Quran, Sunnah. Duduk kita, belajar kita. Bukankah agama kita adalah agama Al-Quran dan Sunnah? Bukankah kita diperintahkan untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah? Bukankah itu petunjuk kita? Bukankah itu Nabi kita? Bukankah itu Rasul kita? Dan juga kita akan ditanya tentang siapa Rabb kita, apa agama kita, dan apa Nabi, dan siapa Nabi kita. Dan itu tidak akan bisa berguna bagi kita kecuali dengan memegang teguh Sunnah Nabi SAW. Tidak akan bisa menjawab Bapak Ibu rahimakumullah pertanyaan mungkar dan nakir. Ini bisa, tapi hakikatnya tidak akan pernah bisa kita menjawabnya kecuali betul-betul dalam kehidupan itu kita perlihatkan dan kita tampakkan kepada Allah Azza wa Jalla
memegang teguh sunnah Rasulullah SAW kehidupan sampai kita meninggal. Makanya karomah yang paling terbesar pada hamba Allah adalah ketika dia istiqamah di atas jalan yang lurus sampai mati. Itu karomah yang paling terbesar. Bukan waktu zikir bisa tabah, bukan bisa wak menghilang, di situ wak sedang pakai rambut, di situ wak sedang tawaf. Bukan itu, Bapak Ibu rahimahullah. Yang paling terbesar karomahnya, kita istiqamah di jalan Allah yang lurus sampai kita menutup akhir kehidupan kita. Itu karomah, kehormatan yang Allah berikan yang paling terbesar pada hamba. Nah, inilah wasiat yang ketiga dari Nabi SAW untuk kemudian kita perhatikan wasiat itu, berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan sunnah para sahabat, dan menjauhi segala perkara yang baru dalam urusan agama ini. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Maka benarlah apa yang dikatakan Imam Malik, ma lam yakun yawma idin dinan fala yakunul yawma dina. Apa saja yang tidak dianggap dan dianut sebagai agama di masa itu yang dia maksudkan masa Rasul, masa sahabat, tidak pernah dianggap sebagai agama. Tidak akidah. Nah, contoh apa akidah keyakinan? Ibu-ibu dia tahu apa? Kalau lah hamil anaknya atau hamil istrinya jangan goreng. Itu angin-angin dalam balik. Nah, itu kan keyakinan. Makanya mana dalil kita dalam akidah itu? Akidah. Jangan taga-taga di dekat pagu, dekat pintu, sunsang anak itu. Itu kan akidah, itu keyakinan tuh. Mana dalil kita? Apa lagi? Banyak. Gata-gata tangan kepada ibu pidih. Itu bayu tuh, tatayur. Itulah hebatnya tauhid. Paling tidak gata-gata tangan, jatuh bulu mata, kita katakan ini dengan takdir Allah, bukan karena ABCD tadi. Dia jatuh bulu mata sialon dan kaneati. Nah, itu tak tahan. Cacak berbunyi, bacaan orang nanti apa? Itu tadi akidah tadi. Harus takwa. Jimat pada itu. Nah iya anak bersami. Padahal dilarang oleh Nabi SAW. Man ta'allaka tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, sungguh dia telah berbuat syirik. Jadi itu yang dilarang, keyakinan yang dilarang. Awak lakukan, mana takwa awak? Sementara orang ini, bertakwa lah, khatib lah, pandai menyebut bertakwa. Tapi apa yang dilarang dalam akidah awak lakukan. Nah, kalau anak muda zodiak, saya ngajar di Pondok Putri itu pesantren, anak-anak awak. Tapi itulah syukur anak-anak itu kalau mondok, Pak Ibu, bawa putra mau putri, tahu akidah yang benar. Aku ketika mengajarkan akidah, kebetulan pelajaran yang bawa ampu itu pelajaran akidah. Begitu anak menerangkan, saya menerangkan tentang masalah kesyirikan itu, diantaranya adalah mempercayai paranormal, dukun dan segala macamnya. Dan dalil ini kita bawakan. Yubana tacinganga anak-anak awak. Di Ustaz, berarti memang zodiak itu segala macam yubaba, tidak baba yubana. Betul. Cuma yang saya sayangkan berapa banyak kaum muslimin dan kaum muslimat anak-anaknya yang tidak sekolah di pondok, tidak pernah belajar itu. Dapet di sekolah yang lain, wallahu a'lam. Semoga dapet usul-usul aja. Tapi awak yang pernah masuk, dapet itu. Kalau tidak di pesantren yang betul-betul mengajarkan tauhid, menanamkan akidah yang lurus kepada anak keturunan awak. Udah kerajaan apa lagi? Dulu majalah yang dikejar, zodiak. Libra, Cancer, Sagittarius, apa tentang ramalan bintang kita hari ini, pekan ini. Kalau sekarang enggak, pakai anak-anak kita pakai apa aplikasi? Enggak boleh majalah nih, jadi koran nih aplikasi. Sengaja ada aplikasinya ramalan bintang. Kalau enggak punya akidah kuat, ya sudah nyui sangat tahu.
Orang gaib pun ditanya. La ya lo bajana nahwa akidah. Ala ndak lo bersekolahkan ke pesantren yang elok. Malah kesyirikan yang diajarkan kepada anak. Nah, itu musawi adik salah tahu. Itu masalah akidah, apa ibadah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu jauhi segala apa saja yang baru dan diada-adakan dalam urusan agama. Dan kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, Nabi SAW pernah bersabda ketika di-mi'rajkan, ya, Nabi SAW ke Sidratul Muntaha, ya, peristiwa Isra dan Mi'raj. Kata Nabi SAW, uridat alaiha atau uridat alayya al-umam, diperlihatkan kepadaku umat-umat. Dan di antaranya fara'aitun nabi wa ma'ahu rahat. Aku melihat Nabi yang bersama dengannya hanya rahat saja. Rahat itu adalah bilangan lebih dari 3, kurang dari 10 atau tidak lewat dari 9. Berarti Nabi pengikutnya cuma 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak lewat dari 9. 10 ada. Dan kemudian Nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan. Nabi hanya pengikutnya seorang saja dan 2 orang saja. Wa Nabi laisa ma'ahu ahad. Dan ada Nabi yang tak punya pengikut seorang pun. Bersamaan dengan begitu lamanya dia berdakwah. Artinya apa di sini? Pesan yang ingin saya ambil, saya sampaikan melalui hadis ini kepada kita seluruhnya adalah bahwa jangan kita mau merubah agama Allah, prinsip kita, agama kita, akidah kita, ibadah kita, sikap kita dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya karena ingin supaya orang ikut kawan. Lihat bagaimana istiqomahnya Nabi itu. Tidak menjadikan dia mengubah sesuatu yang halal menjadi haram, haram menjadi halal, sunnah jadi bidah-bidah, jadi sunnah, tauhid jadi syirik. Hanya supaya orang banyak kepada Anda. Biarlah ciek seorang saja yang ikut, selagi yang dia ajarkan, yang dia dakwahkan, yang yakini, yang dia amalkan al-haq, apa yang Allah perintah dan apa yang Rasulnya SAW. Dan seperti dengan orang sekarang, dia rubah agama Allah, dia ganti lama saja yang mengecekan yang padahal itu syirik, mengecekan tauhid. Atau yang padahal itu bid'ah, dia ganti itu menjadi sunnah. Nggak ada Pak Ibu, sunnah tuh mah. Supaya apa? Banyak orang datang hadir di kajiannya. Tabah amplopnya. Kakek kamari diundang orang. Kalau dia bodoh ada cerita. Biarlah seorang orang yang ngaji taklim, biarlah di pesantren yang cuma 10-5 orang. Yang penting agama ndak berubah. Itu dia. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah sahabat. Atau anda akan diundang di pengajian mana pakai doh? Iyalah. Walau cowoknya tak diundang di pengajian itu diundang lo betul. Itu agak aja lah. Ala kulihat kita semua nih sini semua. Undang kita bertanggung jawab aja. Undang amanah ilmiah harus kita sampaikan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha. Gigit dengan gigi geraham. Wa tamassaku, ditambah lagi pegang teguh dia. Nah, semoga 3 wasiat Rasulullah SAW yang kita sampaikan di sini bisa menjadi pijakan utama dan pedoman bagi kita di dalam menjadi hamba Allah yang lurus dan umat Nabi Muhammad SAW yang baik, dan mendapatkan kejayaan di dunia kita dan di akhirat kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan sebelum kita tutup ada beberapa pertanyaan. Artinya yang mungkin mau ditanyakan dari jemaah, siapa yang bertanya dapat hadiah gitu ya. Atau saya ngasih pertanyaan. Hah? Dia instruksi pertamanya gimana? Ustaz yang ngasih pertanyaan atau jemaah yang bertanya? Pertanyaan dari Ustaz. Oh jemaah, baik, silakan. Tidak usahlah pertanyaan dari Ustaz kayak di anak pondok kalau Ustaz pakai pertanyaan. Kalau anak pondok yo, abi tagak dewa. Tidak ada pertanyaan berdiri tagak. Kalau bapak ibu suruh tagak itu tidak mungkin, tuh kan?
Jadi siapa yang bertanya dikasih hadiah. Baik, Pak Bedi. Oh, silakan Pak. Assalamualaikum. Ada tiga hal, tiga wasiat ya. Ya, yang kita masuk ke yang kedua, Ustaz. Itu patuh terhadap pemimpin. Di dalam suatu negara atau lembaga, Ustaz, semesta itu adanya lembaga yang punya hak untuk mengkritik pemimpin. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah dia ingin menangkan pemimpin atau bagaimana? Di antara bentuk pembangkangan kepada penguasa dan mencerminkan bentuk dari tidak patuh dan taat mendengarkan penguasa adalah dengan apaan, yaitu mencela, menghujat dan mencerca penguasa, dan bahkan dianggap sebagai ghibah. Dan begitu pun juga menceritakan kejelekan dan keburukan atau kekurangan dan aib yang ada padanya di mimbar-mimbar dan di tempat umum. Ini masuk ke dalamnya dari hal yang dilarang. Makanya Nabi SAW dalam hadis menyebutkan, barang siapa maka lahu nasihat lidin sultan, barang siapa yang memiliki nasihat untuk para penguasa, maka hendaklah dia mengambil tangannya atau berdua-duaan dengannya kemudian menyampaikan nasihatnya. Kalau seandainya dia terima, maka dia telah menunaikan. Kalau tidak, maka kewajibannya telah selesai. Jadi ini bagi orang-orang yang memang punya jalan dan akses ke sana, channel perwakilan. Kalau bisa dia lakukan dan dia tempuh, maka ini baik. Atau dia langsung mendatangi penguasa, dia nasihati, dia ingatkan empat mata, tanpa harus dia berkuar-kuar. Setelah itu dia katakan, aku telah menasihati penguasa begini dan segala macamnya. Dan ini telah terjadi di masa as-salaf para ulama. Sehingga ketika itu ditantang salah seorang ulama, saya lupa namanya, apakah engkau telah menasihatinya? Dia mengatakan, untuk apa saya menceritakan kepadamu dan menceritakan kepada masyarakat umum bahwasanya aku telah menasihatinya? Sama artinya berarti saya menasihatinya di depan umum. Itu antara aku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi permasalahannya, bagaimana dengan negeri atau wilayah yang memang mengakui organisasi atau wadah atau lembaga semacam ini? Apakah dia punya izin atau tidak, legalitas atau sesuatu yang dibolehkan? Itu tidak menjadi dalil pembolehannya atau merubah hukum. Bukan sesuatu yang menjadikan hukum itu berubah dari yang haram menjadi halal, dari sesuatu yang terlarang menjadi boleh. Sama saja artinya ketika khamar itu haram, kemudian satu negeri menghalalkan khamar bagi negeri yang terus kemudian menjadi halal, tidak. Naudzubillah, perzinaan misalkan atau perjudian di suatu negeri kemudian dihalalkan. Ada wilayah yang sengaja dijadikan itu sebagai tempat perjudian, tidak ditangkap, dibiarkan, malah disupport, dikasih fasilitas. Wilayah itu namanya kalau dikasih tempat seperti itu, kan ada kan lokalisasi, terus kemudian menjadi halal? Lah. Begitu pun juga perzinaan, lokalisasi satu kampung wilayah ini boleh,
pelacuran di situ, naudzubillah. Terus apa kemudian menjadi halal? Meski pemerintah membolehkan, mengeluarkan izinnya dan segala macam, haram tetap haram. Sebagaimana juga tadi, ya karena maaf saja atau kita akui saja karena kekurangan yang begitu banyak pada undang-undang atau penguasa kita, sehingga dalam hal semacam ini terkadang masih membolehkan dan terbuka. Iya, karena kenapa hal ini dilarang dan diharamkan dalam agama atau dianggap sebagai bentuk pembangkangan dan bentuk kepatuhan adalah sesuatu yang jauh dari bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada para penguasa, karena sungguhnya kudeta itu awal mulanya dari lisan dan berakhir dengan senjata. Lihat ketika terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah pada masa itu. Apa yang memicu pertama kalinya? Yang menjadi sebab pertama kalinya, yang melatar belakanginya, lisan seseorang yang bernama Imran ibn Hitbah. Dengan berbagai syairnya, dengan berbagai qasidahnya, menceritakan kejelekan Ali, mengompori sehingga bangkitlah seseorang pemuda yang bernama Abdurrahman ibn Muljam, ahli qiraah, pintar tajwid, tahsin kalau bahasa kita sekarang. Dengan tangan kejinya dia menikam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa Allah. Maka ini dikatakan oleh para ulama khawarij qa'diyah. Khawarij yang kerjanya hanya duduk saja, mengomporin, ngomong, ngomporin, kritik, bicara. Nanti yang terkompor, yang tersulit, yang tersulut, yang terpanas siapa? Yang mendengarkan, yang mengkonsumsinya, atau orang-orang terkompori, teradu domba. Sehingga yang ada apa? Adu domba. Yang ada apa? Kebencian, dendam, habis-habisnya. Betapa indahnya agama kita, disuruh menasihati. Bukankah celah, cerca, hujatan tidak merubah sesuatu? Alangkah baiknya kita doakan akan merubah sesuatu. Dengan doa bisa saja Allah mengubah. Makanya para ulama, di antaranya Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya, kalau seandainya aku punya doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan aku berikan doaku untuk penguasa dan pemimpin. Kalau seandainya aku punya doa yang makbul, aku berikan doa itu kepada penguasa supaya penguasa itu saleh, baik, taat, adil. Bukan doa untuk supaya binasa, hancur. Yang ada kalau kita sumpah serapah yang ada, kita laknat dia. Apa ya? Alangkah baik coba kita doakan, ya Allah, beri taufik, rubahlah, perbaiki keadaan penguasa, pemimpin. Berikanlah kawan-kawan yang baik untuknya, yang menolongnya di atas ketaatan kepada hal yang bisa doa. Atau kita doa, ya Allah, semoga pemimpin yang akan datang adalah orang yang saleh, orang yang adil, orang yang baik, dan orang yang baik di antara kita, dari antara masyarakat kami. Baik. Jadi jawaban yang tadi, meskipun jika seandainya itu ada lembaga, itu tidak menjadi atau tidak menjadikan hukumnya tadi terlarang menjadi boleh. Ya. Ya. Ini hadiah untuk Bapak. Bapak, silakan. Nafa'allahu bihi. Silakan. Assalamualaikum. Jadi seorang yang tadinya dia melakukan karyanya, dia ini ada halalnya, ada haramnya, itu kita pun tahu ya. Jadi yang haramkan halal itu kan ikut baju, peralatan rumah tangga. Jadi kalau dia bertobat, ini taat dia dalam agama. Apakah yang digunakan itu dalam semua peralatan rumahnya itu harus diberikan bagaimana? Para ulama ketika mengupas atau menjelaskan tentang
dua harta yang bercampur antara halal dan haram, baik itu dari hasilnya, maka hendaklah seseorang itu melihat apakah dia bisa membedakan jumlah antara halal dan haram. Kalau seandainya dia tidak bisa memperkirakan antara jumlah halal dan haram, maka boleh baginya menggunakannya. Dan kemudian yang kedua, kalau seandainya yang halal lebih banyak dari yang haram, dia boleh menggunakannya. Dan kalau seandainya dia tahu jumlah persentase antara halal dan haram, oh ternyata haram yang lebih banyak, ketika dia tahu, maka apa yang dinilai haram, maka dia keluarkan untuk sesuatu yang bernilai kepentingan umum, seperti membangun jalan dan seterusnya. Ya. Maka dengan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan cukup baginya insyaallah, dengan tidak mengulangi kembali maka apa yang telah berlalu, maka tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak hadiahnya, wallahu a'lam bishawab. Oh iya. Tinggal satu lagi. Ada pertanyaan. Dalam beramal, ya dari akhwat pertanyaan Ustaz, dalam beramal apa namanya? Kata Ustaz kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sekarang berkembang di masyarakat kita tentang pelaksanaan sholat mayat. Apa namanya? Meninggal, ada yang nanya apa ya? Takziah 3 kali, ya. Oh, kayak menuju hari ya, 3 hari, 7 hari, 14 hari, apakah itu ada diajarkan Nabi SAW Al-Quran? Kemudian bagaimana kita menyikapi karena kita diundang sebagai tangga dan sebagainya. Nah, ini fenomena, ini ujian dan cobaan, fenomena dari bentuk ujian dan cobaan bagi orang-orang yang berusaha untuk mencukupkan dirinya dengan Al-Quran dan Sunnah, mencukupkan dirinya dengan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya SAW, dan menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Taala dan Rasulnya SAW. Ini ujian dan fenomena terjadi di berbagai tempat, khususnya di negeri kita. Ya, seharusnya kita katakan kepada orang-orang semacam ini, bukankah kita adalah masyarakat atau negara yang penuh dengan toleransi? Bukankah kita adalah orang yang penuh dengan toleransi? Nah, kalau seandainya demikian, maka tunjukkan bentuk toleransinya. Bukankah kita berbeda-beda, namun kita tetap sama? Maka tunjukkan pelaksanaan dan aplikasinya. Cuman sayangnya, itu hanya berlaku pada satu pihak saja, tidak kepada pihak yang lain. Ketika berkaitan dengan sebahagian, dia mengatakan, wah ini intoleran, ini orang gak toleransi, ini orang tidak mau menerima perbedaan, maunya yang di dia saja. Tapi kalau ketika hal itu berkaitan dengannya, hilang kemana perginya, sehingga kita dipersekusi, kita dicap sesat, kita dikucilkan, kita diusir, bahkan kita dilempari dan segala macam. Kan tidak adil itu standar ganda. Itu sama dengan ini, lama dewa dan 7 orang. Kan dia begitu. Giliran berkaitan dengan dia, mana toleransi? Kita akan toleransi. Nah, kita alhamdulillah dari dulu, meskipun kita seperti ini, memegang teguh prinsip agama kita, Al-Quran dan Sunnah, kita tidak pernah mengucilkan orang, kita tidak pernah melempari orang, kita tidak pernah menghakimi orang dan sebagainya. Walhamdulillah, kita tetap datang, kita tetap tersenyum, kita tetap ajar, dan tidak pernah kita menghakimi pribadi-pribadi. Tapi sebaliknya, coba datangkan satu saja
Contohlah sekarang dunia cakupannya Saudi Arabia yang mereka katakan sebagai madhab Wahabi. Ada orang-orang yang di luar mereka kemudian dikejar-kejar, kemudian diusir-usir dan segala macam, atau dikat kisahnya untuk tidak masuk, atau malah sebaliknya ketika ditimpa musibah, ketika dikasih Quran, dikasih kurma, dibangunkan masjid, dikasih infak. Coba sebaliknya, malah Qurannya diterima, Saudinya diburuk-burukan, kurma diambil, Saudinya dikeciannya itu. Itu durakor. Itu yang sama dengan membalas air susu dengan tuba. Itu kalau kita bicara cakupannya dunia, sama dengan kita. Ada ikhwan-ikhwan atau kawan-kawan kita yang mengaji akidah tauhid dan sunnah ini, kemudian melempari orang yang katakanlah 7 hari, 3 hari, 14 hari, menggugur rumahnya, baik. Tidak ada. Tapi giliran kita mengajarkan akidah tauhid dan sunnah, tutup masjid, blacklist, persekusi. Mana toleransi, mana into? Jadi sekarang aneh terkadang pelaksanaan aplikasinya. Kita sholat di masjid walaupun orang zikir jingkrak, santai saja Pak. Tapi ketika ada imam yang sunnah, digugur, disuap, tak boleh jadi imam lain. Atau imam yang tak kunut subuh, ditarik, diadili oleh jemaah, itu terjadi. Tapi kita sholat di imam yang kunut subuh, ada kita lakukan seperti itu. Bahkan kita ikut kunut bersama imam. Begitu ulama kita mengajarkan, dan kita ajarkan kepada jemaah dan murid-murid kita. Kita ikut kunut selagi kita berimam. Walaupun ada yang tidak ada masalah. Itu yang kita katakan lugowo tadi. Itu bedanya. Jadi fenomena yang seperti ini memang hal yang tidak ada, dan ini dikatakan oleh Imam Syafi'i termasuk niyah. Cuma yang aneh ini kita mengaku mazhab Syafi'i, tapi Syafi'i yang mana? Bapi'i mungkin Bapi'i. Padahal jelas kalau kita Imam Syafi'i dianggap itu sebagai niyah, bentuk ratapan meratapi mayat yang diharamkan. Dan itu tidak ada dalam Islam, tidak ada satupun. Malah yang ada kecaman dari Imam Syafi'i dan para ulama. Nah, kalau kita diundang oleh tangga seperti ini, ya kita lakukan dengan hikmah, dengan bijaksana dan baik. Kalau seandainya mungkin, ya kita katakan maaf, kita tidak bisa hadir. Maaf, mungkin di rumah ini kita tidak mengundang, tidak mengadakan yasinan atau tidak mengadakan. Saya kemarin belum lama ini bapak saya meninggal, rahimahullah taala, bapak kandung saya di Payakumbuh meninggal. Ada beberapa jamaah ibu-ibu atau komunitas jamaah-jamaah, berkata komunitas marabula nanti ada kuliah, ada jamaah perkumpulan yasinan. Kita datang ngomong aja baik-baik kepada ketuanya, datang di rumah. Walaupun dia mengatakan di baru kali kolo awak ditulak ada orang gitu. Salahnya orang meninggal mati baru kali kolo awak ditulak ada orang. Itu sama. Ya kami cukup dengan kewajiban. Alhamdulillah. Tapi ada budaya yang sangat bagus di situ. Dimasakkan sampah selama 3 hari. Dia top. Itu sesuai dengan sunnah. Itu yang dipertahankan Kodape. Orang masih hadir itu tengok. Hadir waktu orang masih meninggal itu memang 3 hari. Rantang diantar. Cukui itu randangnya. Sabaladu tanahnya. Litak baru ini lagi lama-lama deko. Cukui Pak Ibu. Ada nasinya, bareng di atas. Itu yang sunnah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, isna'u li ali Ja'far. Buat makanan untuk keluarga Ja'far yang sedang kemalangan. Nggak makan loh di situ. Itu sama aja orang jatuh atau tipu tangga. Allah itu kemalangan, manigo harinya masak dulu sampai utang-utangan, jual kabau, jual sapi. Ada terjadi. Apalagi yang kalau yang 100 hari itu. Sakampung dia makan. Utang. Ada kawan kita yang kuliah sekarang di Jember itu. Ngeluh dia, Ustaz, orang tua saya nggak bisa ngasih saya kuliah. Kenapa? Karena adik saya kemarin meninggal. Untuk 100 hari tapaso jual kabau sapi.
utang habis. Kan kalau bego oleh yang iso-iso api-api itu bagian tu. Mano ya Allah ya Rabbi, ulah orang malam. Nah, tapi kalau ikut disabuian juga baik. Apalagi tambah doa dulu ustaz yang mempunyai penyokong tambah baik. Nah, tapi tetap bersama dengan itu awak sabar, awak hadapi dengan ramah tamah, awak hadapi dengan baik dan tidak usah dihadapi dengan sesuatu yang frontal atau keras, bengis dan karena itu saudara awak yang harus awak sabar dengannya, yang harus awak selalu berlemah lembut dengannya dan berharap hidayah kepadanya, bentuk cinta dan kasih sayang kita. Selagi muslim dan tidak ada ulama atau masyayikh kita satupun yang mengarahkan atau menganjurkan kita untuk sampai akhirnya ribut, berkelahi atau bahkan naudzubillah perang saudara, pertumpahan darah dan segala macamnya. Dan alhamdulillah kita tidak seperti apa yang dilakukan oleh sebahagian kita yang sampai kadang sampai mau memukul, sampai mau melempari, sampai membacklist, menutup dan segala macam. Mau contoh apa pengajian orang tu yang awak yakini itu bid'ah, tidak pernah awak datangkan masa awak gempur sana, tidak pernah. Tapi kalau awak yang sakit kok mengaji, gempur situ terjadi. Kita lihat di Bogor, kita lihat jadi di Aceh, kita lihat terjadi banyak. Dan alhamdulillah di Riau karena masyarakatnya elo bana. Nah, itu yang hebat, ya. Walau masih bisa menerima, masih mungkin bisa mengamalkan toleransi dengan baik dan kemudian menerima perbedaan itu dengan baik, ya. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala beri taufik dan hidayah kepada kita seluruhnya. Ini untuk umahat yang bertanya, ya, dapat 2 parfum dan 1 buku. Saya rasa cukup. Ada yang lain? 2 dia lebih. Ya, ada 2. Karena yang tadi kan, berat yang ada ancaman memang kan sama kita sendiri kalau itu dia kalau bersih banyak yang berat itu. Jadi sementara kita nggak lagi berusaha tentang ancaman itu paling di dunia dan kalau kejadian di kapal pasti dia bukan dia juga mau kita menjadi penyakit. Cuman yang menjadi berat kadang menjadi permasalahan di antara kita yang sedang ngaji, dalam mungkin dia menerima ancaman itu, pasti mereka melakukan berlakukan juga. Jadi nantinya kita di apa orang itu dia satu golongan, tapi dia sendiri yang tidak mau sih. Jadi kadang mudah orang itu. Bahkan memang banyak kawan yang masih kalian ibadah ke dia kan gitu. Itu nanti dia tetap petani gitu. Ya itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Maka oleh karena itu tidak bisa kita paksakan. Setiap kita mas'ul, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu adalah pemimpin untuk diri kita. Dan setiap kita punya pertanggungjawaban di hadapan Allah masing-masing nafsi. Ya biarlah, walaupun dia sudah ngaji, dia sudah tahu, duduk dengan ustaz dan segala macam mendengar belajar, tapi kok masih ke sana, biar saja. Tidak ada masalah. Itu pengamalan pribadi orang. Adapun awak yang mungkin bisa istiqomah kuat, karena setiap kondisi itu beda-beda. Ada orang yang mungkin bisa mengelincir, ada yang tidak bisa. Tapi awak kan tidak tahu, bisa jadi di situ istighfarnya paling banyak. Di kondisi kita sapi, kan ada orang seperti itu. Tapi di hatinya mengingkari, kasih ulur kepada saudara. Adapun mungkin gonjang ganjing segala macam membuat itu kan masih perkiraan awak. Tapi kalaupun memang ternyata ada orang membicarakan seperti itu, kok orang saja atau kok kamu saja, kok bapak saja, kok kamu saja, sementara kawanmu yang satu pengajian, itulah kesabaran awak tadi diuji. Di situ awak menuai pahala sebanyak-banyaknya. Kalaupun langsung dia nyambitkan ke awak, ya wajar kepada itu. Ya mungkin kok dia bisa melihat itu kok aku yang tak ada. Insya Allah aku rasa tak akan terlalu gigih loh jodoh. Apalagi
Kalau awakku biasa elok ke orang, biasa santun ke orang, biasa perhatian kepada orang, aku rasa tidak semudah itu orang akan menyakiti kita. Saya dapat faedah baru dari salah seorang syekh di Riyadh kemarin datang ke Indonesia, Syekh Dr. Fahad. Di ceramah-ceramahnya saya dengarkan itu Hafizahullah Ta'ala menyebutkan tentang Abdullah bin Luhai. Abdullah bin Luhai, ya kalau saya tidak salah Abdurrahman bin Abdullah bin Luhai, Allah alam saya lupa. Yang jelas Ibnu Luhai. Ibnu Luhai ini dia adalah orang yang sangat dermawan di kota Makkah ketika itu. Suka memberi makan, suka memberi minum, suka menyantuni orang, melepaskan kesulitan orang segala macam. Bahkan jamaah haji yang datang dulu sudah ada juga ibadah haji, ya. Artinya sebelum Rasulullah SAW, tapi ibadah hajinya penuh dengan kesyirikan, sesuatu yang artinya masih peninggalan Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia memberi makan, dia memberi jamuan, dia memberi minuman, jamaah haji. Sampai akhirnya Ibnu Luhai ini pergi berangkat ke Syam. Dia melihat kaum menyembah berhala. Oh, itu mantap lah kalau bahasa awal. Itu mantap lah berhala. Apa tidak dibawa lo yang mau dego ke Saudi, ke Mekah, ke Tanah Haram. Maka dia adalah pencetus utama, ibaratnya asal muasal adonyo hubalata uzza mana itu inyo penyakit bala inyo dalam datang Ibnu Luhai. Ini yang membawa kesyirikan. Dalam riwayat disebutkan mimpi datang kepada surga gali. Ala kulihat kata para ulama, apa pelajaran yang ambil? Kenapa dia bisa diterima ucapannya, diterima ajarannya, kesyirikannya ketika segala macam? Karena dia punya akhlak derma jadi kata Syekh Habibullah, kesyirikan begitu mudah tersebar, begitu mudah diterima, ya, disebabkan pembawanya orang yang punya akhlak, orang yang terkenal baik, orang yang terkenal dermawan. Hendaknya kita sebagai ahlu tauhid, ahlu sunnah lebih daripada itu dah. Kok tak jangan awak dikenal di kampung awak orang yang paling pamberak, yang paling eksklusif, paling dingin, tidak mau tahu dengan kanan kiri, tidak ada bertegur sapu, bantu jalur purui saja, manyarumui macam segala macam. Tidak seharusnya tidak. Sehingga dengan hal itu terkadang ini bisa menjadi sebab. Dan bagaimana Rasulullah SAW? Walaupun yang sakit musuhnya tetap didatangi, yang melemparinya tetap didatangi. Karena tujuan kita bukan untuk menghancurkan orang, tidak, tetapi tujuan kita untuk bagaimana menyampaikan hidayah kepada manusia. Kalau perkara untuk menjatuhkan, menghancurkan, membinasakan, menghabisi, itu suatu hal yang mungkin mudah saja. Tapi yang paling berharga dan penuh perjuangan bagaimana hidayah sampai kepada manusia, dan ini tujuan daripada dakwah, tujuan daripada jalan kita bagaimana menyampaikan hidayah kepada manusia. Jadi apa saja jalan yang dibenarkan dalam syariat untuk bisa sampai hidayah kepada manusia, itu kita tempuh dengan akhlak, dengan kunjungan, dengan adab, atau kita lakukan kegiatan sosial. Dan subhanallah ada ustadz di Gunung Kidul itu, Ustadz Abdullah Tuwaisika, mungkin pernah lihat dakwahnya di media. Itu luar biasa, di gunung-gunung, di kaki gunung, di kampung-kampung. Itu dakwah pakai hidangan bumbu nasi. Jadi setiap jamaah yang hadir pulang bawa nasi, sebungkus nasi, makanan atau macam. Walaupun itu motivasinya. Sampai bertruk-truk yang hadir itu kajian dari gunung-gunung, kampung-kampung. Itu luar biasa ya. Luar biasa metode yang dipakai oleh beliau Hafizahullah. Lihat bagaimana jamaahnya, masjid kalau ada pengajian dia.
Awal begitu, akhirnya sampai timbul kecintaan masyarakat. Kampung-kampung yang penuh dengan bid'ah, khurafat dan segala macam berubah sekarang. Lagi kalau berdakwah di kampung-kampung kaki gunung itu kan kental itu syiriknya. Apalagi di Jawa mah bicara, tapi bisa. Begitu mampi hati, ta'liful qulub. Makanya benar kata Nabi SAW, tahadu tahabbu, beri hadiah, maka kalian akan saling cinta mencintai. Jadi jangan awak terkadang menilai tetangga atau kawan atau yang berseberangan dengan awak sesuatu yang mungkin sifatnya sebagai jurang saja. Tapi mungkin dengan yang lain bisa sebagai penyembatan. Paling tidak diam dari awak itu adalah. Tidak usahnya mungkin. Walhamdulillah itu paling minim ya. Kalau dia datang ikut ngaji berubah dapat hidayah itu memang yang kita inginkan. Paling tidaknya diam. Tapi lidahnya. Kenapa? Karena selama itu awak hidup ni, awak magiah ni, awak meringankan ni, awak datangi, awak senyum dan awak sapu ni. Paling tak dia tak tahu kecil awak. Walaupun di belakangnya cacut, tapi ini di belakang itu kau ada. Jadi kalau berhadapan di siapa tu tak ada, biar ni dong biasa juga. Wallahu a'lam, mungkin itu saja. Apa? Oh panjang dari. Bismillah, kau bukan pijak di rumah. Amin. Salam. Kau yang terakhir ya. Masalah salat di dua kali. Ada yang terbuka, ada yang tidak terbuka. Kita punya dalil. Pasti adalah kemudian kalau pemerintah mungkin yang bisa diminta, kalau dalil tak bisa minta. Jadi gimana? Kalau sholat Id katanya berkaitan dengan hari raya berkumpulnya kaum muslimin, dan itu adalah ibadah-ibadah yang berkaitan dengan orang banyak, dan itu juga ibadah yang diamanahkan kepada penguasa, bukan rakyat, bukan organisasi, oknum dan segala macam. Itu memang wewenang pemerintah. Dalam Islam, agama kita diatur seperti itu. Makanya Nabi SAW bersabda, al-fitru yawma tuftirun, wal-sawmu yawma tasumun, wal-udhiyah atau yawma tudahun. Ya. Artinya apa? Puasa artinya adalah hari di mana kalian seluruhnya berpuasa. Raya berbuka adalah hari di mana kalian seluruhnya berbuka, Idul Fitri. Idul Adha adalah hari di mana kalian seluruhnya menyembelih. Nah, ini hadis pelaksanaannya, aplikasinya, realisasinya kepada para penguasa. Itu yang bisa melakukan seperti itu. Dan praktek-praktek dari amalan di masa Rasul, di masa para sahabat, dan juga para ulama di buku-buku fikih dan seluruhnya mengarah kepada hal itu seluruhnya, bahwa penentuan hari raya, sholat, penentuan kurban, penentuan puasa itu di pundak pemerintah, karena itu adalah ibadah yang menyatukan umat, ibadah yang terkait dengan seluruh umat. Nah, sehingga tidak dibenarkan siapa saja yang menyelisih pemerintah dalam hal tersebut. Itu dalam timbangan syariat. Itu dalam timbangan syariat. Kalau kita ingin jujur dan berbicara bagaimana syariat dalam mengatur hal ini dan bagaimana sunnahnya, bagaimana yang lebih baiknya, maka kita bersama pemerintah dan bersama penguasa. Adapun salah atau tidaknya penguasa dalam menentukan, itu dosa kembali kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah bagaimana berjalan bersama penguasa. Dosa kepada mereka, pahala bagi kita. Dosa bagi mereka, pahala bagi kita, dan tidak mengurangi sedikit pun. Iya. Kalau seandainya dibuka atau dibolehkan bagi oknum atau organisasi atau kelompok golongan tertentu melakukan hal lain, maka tidak akan terjadi persatuan di tengah kaum muslimin. Maka tidak akan terwujud pengamalan hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi. Hari di mana kalian seluruhnya berpuasa, di mana hari kalian seluruhnya berpuasa. Idul Fitri di mana hari seluruhnya kalian Idul Fitri. Dan kemudian Udhiyah, yaitu kurban, di mana hari di mana seluruhnya kalian berkurban, itu Idul Adha.
Nah, jadi itu sikap kita sholat bersama penguasa dan pimpin kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga Allah Taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan menumbuhkan kita di atas amal yang saleh sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.